bersama kakak-kakaknya di sini ada Kak Shirley dan Kak Ayes di ibadah kita pada hari ini. Wah, Kak lihat dulu dong, semangat gak nih adik-adiknya? Ganteng-ganteng Kak, semangat-semangat ini semua. Iya, udah cantik-cantik, udah ganteng-ganteng, pastinya siap-siap mau main. Oh, ibadah ya Kak, bukan main game ya. Bukan. Jadi buat adik-adik semua, jangan lupa sebelum kita memulai kebaktian kita pada hari ini, disiapkan dulu Alkitabnya, disiapkan dulu persembahannya dengan baik supaya kita bisa Memuji Tuhan Kak. iya, supaya nggak cari-cari lagi nih Alkitabnya di mana, tapi bisa fokus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pastinya. Iya. Oh Kak, tunggu dulu. Kita ini pakai Slippers yang merah-merah ini ya Kak. merah-merah, pakai slippers. Ada apa nih ya Kak ya? Adik-adik ada yang tahu nggak kira-kira kenapa hari ini sepertinya spesial? Apa enggak ya? Ulang tahun ada yang ulang tahun Kak. Siapa adik-adik ulang tahun? Oh, mungkin ada yang ulang tahun. Tapi bukan adik-adik nih yang ulang tahun, tapi yaitu Mambre. Iya, jadi yang ulang tahun itu adalah Mambre yang ke-26 tahun. Kira-kira Mambre itu apa? Apa ya Mambre itu? Adik-adik ada yang tahu nggak apa itu Mambre? Apa? Bapak-bapak. Apa? Ayah. Wah, iya benar ya. Jadi Mambre itu adalah persekutuan atau perkumpulan dari ayah kita, bapak kita di gereja kita, GBKP pastinya. Jadi kalau ada perkumpulan bapak-bapak, nah itu disebut sebagai Mambre. Nah, jadi Mambre kita berulang tahun yang ke-26 tahun ya Kak. Wah, pastinya kalau ulang tahun senang atau sedih? Senang dong Kak. Pastinya harus meriah. Jadi untuk itu, karena hari ini juga kita sudah menyiapkan diri kita untuk memuji Tuhan, karena pastinya setiap hari itu adalah harinya Tuhan ya Kak. Benar sekali. Khususnya juga pada hari ini, apalagi kita mau merayakan HUT Mambre yang ke-26 tahun. Jadi kita mau mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan, dan kita mau bernyanyi bersama-sama, hari ini harinya Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya. Kurang bahagia nih Kak. Iya padahal kita lagi ulang tahun loh, Mambre kita lagi ulang tahun, masa adik-adik sedih ya Kak? Mungkin lagi banyak PR. Iya bisa jadi, tapi walaupun kita banyak PR atau mungkin adik-adik udah bosan di rumah untuk belajar daring, nah jangan lupa untuk tetap semangat. Karena anak-anak tuh nggak patah semangat ya Kak? Enggak, dia harus tetap semangat ya kan untuk melakukan semua yang bisa dilakukan. Oke, lebih semangat lagi kakak ingin mengajak adik-adik nih. Terus kita Berdoa dulu. berdoa nih. Iya. Berdoa dulu untuk lancarkan kebaktian kita pada hari ini. Yuk semuanya coba lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Mana nih?
Oke, iya udah bagus. Jangan ada yang lari-lari lagi. Oke, yuk kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sampai sekarang ya Bapak. Sebentar lagi kami akan memulai kebaktian ibadah kami ya Bapak. Ya Bapak, kiranya kebaktian ibadah ini bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapak, ini saja doa anak-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, adik-adik kita tadi udah berdoa, tadi juga udah memuji Tuhan. Cuman masih kurang semangat ya Iya, Kak? kurang semangat, Ya, kita Kak. mau bakar semangat kita lagi. Kita mau gerak-gerak. Kita mau tambah semangat kita lagi. Kita mau bernyanyi apa Kak? Kuda-kidaki jadi. Yuk, sama-sama kita berdiri. Ayo, siapa yang suka daki gunung nih? Yuk, kita daki gunung sama-sama ya. Semangat ya. Siap-siap, kuda-kidaki. Daki-daki gunung yang tinggi, turun-turun lembah yang dalam, melintasi padang hijau membentang, Yesus beserta, siap-siap terbang. Terbang, luar angkasa, selang, dan dayung, di sungai, Yesus beserta, di kanan ada atas, di bawah lautan, mana senyumnya? Di dunia kau ada, mana sedihnya? Di dunia pun kau ada, karena engkaulah Yesus. Sekali lagi, lebih semangat ya. Kuda-kidaki. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang hijau membentang, Yesus beserta, siap-siap terbang. Terbang, luar angkasa, selang, dalam samudra, dayung, sungai, Yesus beserta, kanan, di kanan kau ada, di kiri kau ada, atas dan bawah kau ada, mana senyumnya? Di dunia kau ada, mana sedihnya? Di dunia pun kau ada, karena engkaulah Yesus. Oke, iya, kita lihat ke bawah, Tuhan Yesus ada di mana-mana ya? Ada selalu di sekitar kita. Sedih Kak, duka. Berarti di setiap saat Tuhan ada selalu beserta kita. Iya, mau kita naik gunung, mau kita turuni lembah, mau kita lagi dayung perahu, mau Tuhan akan selalu beserta kita. Di ujian ada nggak ya Kak? Iya dong ada Kak. Jadi kalau adik-adik nyontek ketahuan. Wih, siapa ini ya kira-kira yang Iya. menyontek? Pasti nggak ada dong Kak. Iya dong, karena anak kakak RGBK PSJ Budi itu pinter-pinter, Jujur, Kak. jujur, dan pastinya anak Tuhan yang baik. Good job. Oke. Kita mau ngapain lagi nih Kak? Nyanyi lagi nih Kak. Nyanyi Pasti lagi ya. dong. Iya, nyanyi lagi. Kita nyanyi apa tuh Kak? Karena hari ini kita mau ngajak adik-adik semua bahagia ya. Bahagia. Jadi karena- jangan ada yang sedih-sedih. Iya, karena Tuhan Yesus ada selalu di hati kita. Jadi kita mau bernyanyi bersama-sama. Aku bahagia. Semuanya bernyanyi ya.
bisa membuang dosa kita. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau surat-surat dulu Kak. Kita nyanyi bahasa Karo dulu. Boleh tuh Kak. Biar kita sebagai orang Karo, jadi kita harus tahu bahasa Karo dong tentunya. Iya benar banget Kak. Jadi kita mau nyanyi lagu KEE nomor 399. Mari surat puji Tuhan. Semuanya adik-adik yang nggak tahu lagunya dibuka KEE-nya 399 ya nomornya. Oke Kak. Katakan mari surat. Mari surat puji Tuhan atas kebenaran Dia. Oh surga beri asuhan telinga. Mari rendeh puji Dia. Aku musik Maria, puji Kelana si Maria nyanyi-nyanyi puji Sang Tuhan, pastikan dapat keteguhan. Semuanya surah sudah lihat sungguh ikhlaskan terpuji Tuhan rasa Nah, sekarang kita mau masuk ke lagu Firman Tuhan Firman kan. Tuhan. Jadi kita siapkan hati kita atur posisi kita senyaman mungkin. Jadi kita mari bernyanyi, ucapkan hatiku Tuhan. Jangan ada yang main-main lagi ya. Jangan ada ganggu-ganggu lagi kawan Kak. Ucapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar Selamat mendengarkan firman Tuhan. Hai anak-anak sekolah minggu KKN GBKP Setiabudi. Gimana? Udah semangat? Masih semangat? Dan pastinya harus tetap semangat. Tadi kita udah nyanyi-nyanyi, udah gerak-gerak. Sekarang saatnya kita
kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semuanya, sebelum itu yuk kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita siapkan konsentrasi kita mau undang Roh Kudus biar masuk ke hati kita supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kita mau berdoa dulu adik-adik semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita mau berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami masih bisa beribadah Bapa walaupun hanya lewat video YouTube. Tuhan Yesus, kiranya Engkau turunkan Roh Kudus-Mu Bapa, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar lagi. Berikan konsentrasi kepada kami Bapa, sehingga kami tetap konsen dan tidak terganggu oleh gangguan di sekitar kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik kita udah berdoa, sekarang saatnya kita mau ambil Alkitab kita. Karena udah punya Alkitab di sini. Ya, bahan Alkitab kita hari ini diambil dari Amsal 4 ayat 1 sampai 4. 4 ayat aja nih adik-adik. Yuk, Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Sama-sama ya kita bacain. Kak Noni dari sini, adik-adik semuanya dimanapun berada bacain juga, oke? Kita baca bersama-sama Amsal 4 ayat 1 sampai 4. 1, 2, 3, ya. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Amin. Adik-adik, itu dia tadi firman Tuhan untuk kita hari ini yang diambil dari Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Adik-adik, nah hari ini itu sangat spesial, sangat luar biasa hari ini. Karena apa? Karena hari ini kita memperingati ulang tahun Mambre yang ke-26. Yeay! Coba sekarang yang lagi ada di sampingnya atau di dalam rumahnya atau di sekelilingnya ada Mambre, coba langsung bilang, peluk Mambrenya. Selamat ulang tahun Mambre. Coba kalau dikasih waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Selamat ulang tahun Mambre. Nah, kenapa kakak bilang hari ini spesial? Karena apa? Karena Mambre berulang tahun. Tadi udah dijelaskan tuh sama Kak Ayah sama Kak Serli. Mambre itu siapa sih Kak? Gitu. Mambre itu adalah kelompok bapak-bapak di gereja di GBKP ya. Itu dikatakan Mambre. Kalau ibu-ibu namanya Moria. Ada juga kemarin beberapa minggu yang lalu kita merayakan ultah Zaitun. Jadi di GBKP itu ada nama-namanya, ada Moria, ada Mambre, ada Permata, ada Zaitun, ada juga kita. Kalau kita apa? KKR. Adik-adik, hari ini Kak Noni lupa belum kasih tahu temanya apa. Ya, hari ini temanya adalah mendengarkan. Sebentar, Kak Noni intip dulu. Apa ya? Lupa nih. Mendengarkan ajaran ayah. Coba sama-sama bilang. Mendengarkan ajaran ayah. Ada gerakannya loh biar lebih gampang. Yuk, gerakannya ya. Mendengarkan ajaran ayah. Udah bisa semuanya gerakan.
kalau Kak Noni tanya apa tema kita hari ini, adik-adik harus bilangnya sambil ada gerakannya tadi ya. Oke. Adik-adik KKR GBKP Setiabudi, mana suaranya? Oh, masih ada. Apa tema kita hari ini? Mendengarkan ajaran ayah. Iya. Pertanyaan yang pertama adalah, kenapa sih kita harus mendengarkan ajaran ayah? Kira-kira kenapa? Coba jawab. Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Di Alkitab, di ayat yang tadi kita baca, kita diperintahkan untuk mendengarkan ajaran ayah kita. Kenapa? Karena ayah adalah salah satu wakil Tuhan di dunia. Jadi kita harus mendengarkan ajaran ayah, perintah ayah, berarti kita mendengarkan perintah ajaran Allah sama kita. Nah, sebagai anak-anak yang hebat, anak-anak KKR yang keren, kita itu pasti anak yang menurut apa anak yang memberontak? Menurut atau memberontak? Pastinya dong kita jadi anak-anak yang penurut, yang mendengarkan ajaran ayah dan juga ibu. Jangan pula katanya Kak mendengarkan ajaran ayah aja, jadi tapi ibunya dilawan. No, enggak dong. Kita mendengarkan ajaran ayah dan juga ajaran ibu. Oke, adik-adik, siapa di sini yang suka melawan bapak kita, ayah kita, papa kita? Oh, apa tuh panggilannya? Beda-beda kan? Siapa yang disuka melawan? Joseph, bukakan dulu gerbang itu Joseph. Aduh Pak, males kalah Pak, lagi war gitu, lagi war. Aduh, padahal cuma disuruh buka gerbang loh. Sesimpel itu berarti kita kalau udah kayak gitu, berarti kita tidak mendengarkan ajaran ayah kita, ajaran orang tua kita. Misalnya lagi Tania, apa Pak, bukakan dulu pintu garasi mobil kita. Aduh Pak, jauh kali, capek kali. Yo, padahal bapak kita cuma minta tolong sedikit aja loh. Gak mungkin bapak kita nyuruh, Tania, betulkan dulu genteng kita itu. Gak mungkin kan, cuma disuruh minta tolong kecil aja. Cucikan piring kita, jagai adik kita. Paling hal-hal yang sesimpel-simpel itu. Tapi kita pasti deh pernah mengecewakan ayah kita, pernah mengecewakan orang tua kita. Nah, mulai sekarang nih, hari ini kita diingatkan untuk tetap mendengarkan ayah kita, mendengarkan ajaran-ajaran ayah kita. Karena apa? Karena nggak mungkin ayah kita, orang tua kita mengajarkan hal-hal yang buruk sama kita. Nggak mungkin adik-adik. Karena apa? Ayah kita, orang tua kita sangat sayang kepada kita. Pasti mereka mengajarkan kita untuk menjadi anak yang mandiri, anak yang rajin, anak yang pintar, yang patuh sama orang yang lebih tua, yang sopan, ya kan? Karena ayah kita itu ingin membuat kita, membentuk pribadi kita menjadi anak yang keren di mata orang lain, anak yang bisa dibanggakan keluarga, dibanggakan teman-teman, terlebih-lebih kita tuh dibanggakan sama Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kita yang di surga. Ya, jadi nggak ada orang tua kita, Kak Noni yakin nggak ada di sini orang tua kita, ayah kita yang mengajarkan hal-hal atau ajaran-ajaran yang jelek, yang negatif. Pasti disuruh diajarkan ajaran-ajaran yang bagus, gitu kan? Bener nggak? Bener dong pastinya. Karena ada loh salah satu contoh di Alkitab itu juga banyak loh contoh-contoh sosok tokoh ayah yang bisa kita tiru. Misalnya apa? Misalnya kayak Abraham. Nah, kalau Abraham, siapa yang sudah pernah dengar cerita tentang Abraham? Nah, Abraham itu kalau dilihat-lihat ya dari ceritanya, umurnya udah tua banget dan dia nggak mungkin punya anak. Tapi Tuhan memberi berkat sama dia, dikasih dia anak, ya kan? Siapa nama anaknya? Coba, ada yang tahu nggak? Oke, itu PR-nya ya. Siapa nama anak Abraham? Nah, Tuhan kasih Abraham dan istrinya Sarah anak di usia mereka yang enggak muda lagi. Tapi karena mereka
takut sama Tuhan, selalu turut perintah Tuhan, mereka dikasih berkat sama Tuhan. Dan ketika anaknya lahir, Abraham, cobalah kalian kita pikir sama-sama, anak yang dinanti-nantikan itu udah lahir. Pasti disayang banget kan? Pasti disayang, digendong-gendong terus, dinyanyiin terus. Tapi Tuhan bilang, Abraham, aku mau kamu mengorbankan anakmu untuk bahan kurbanan. Gimana menurut kalian seorang Abraham? Hatinya hancur. Tuhan, kenapa lah, udah lama lah aku dapat anak ini, tapi kau suruh aku mengorbankan anakmu. Tapi karena Abraham imannya kuat dan dia turut sama Tuhan Yesus, dia merelakan anaknya untuk dijadikan kurban. Nah, tapi ya Tuhan itu cuma menguji Abraham. Tuhan itu memproses Abraham. Ternyata Tuhan juga nggak rela dong, nggak tega dong untuk ngasih Abraham. Itu cuma Tuhan kayak ngetes Abraham. Ternyata Abraham masih taat sama Tuhan. Akhirnya anak tadi itu nggak jadi dijadikan kurban. Nah, itu sosok Abraham yang punya loyalitas yang bagus, sosok bapak yang punya iman yang kuat, yang bisa menjadikan contoh perilakunya untuk anak-anaknya. Oke, adik-adik, kakak mau juga mulai dari sekarang kita harus menjadikan orang tua kita, ayah kita, ibu kita menjadi contoh, menjadi role model, menjadi kebanggaan kita, ya enggak? Kita mau menjadikan orang tua kita itu harum. Kita nggak boleh mencoreng nama baik orang tua kita dengan apa? Dengan kita melakukan hal yang kurang terpuji, itu akan menyakitkan hati orang tua kita. Nanti pasti ditanya itu. Kalau kita misalnya suka berantem di sekolah, anak siapa itu teh? Padahal bapak mama kita tidak pernah mengajarkan hal yang buruk, nggak pernah diajarinya kita cara berantem kayak mana. Tapi karena kita dipengaruhi oleh iblis, oleh kuasa setan, kita berantem di sekolah. Akhirnya apa? Anak siapa sih itu? Nah, yang jelek namanya orang tua kita, ayah kita, ibu kita. Sakitlah hati mereka. Mesti kayak, aduh kok gitu kali anakku ini ya, padahal aku gak ada mengajarkannya. Nah, mulai sekarang kita mau tetap mendengarkan ajaran ayah kita, mendengarkan ajaran ibu kita, mendengarkan ajaran orang tua kita. Oke adik-adik, janji sama kakak mulai sekarang tidak lagi melakukan hal-hal yang buruk. Karena apa? Orang tua kita itu tidak pernah mengajarkan hal yang buruk sama kita. Sekali lagi kita mau ucapkan tema kita hari ini apa? Yaitu mendengarkan ajaran ayah. Selamat ulang tahun Mamre yang ke-26. Tetap menjadi idola kami. Oke, kita mau berdoa, kita mau firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa kami yang di surga buat firman-Mu yang telah kami dengar, supaya kami dapat terus mendengarkan ajaran ayah kami, ibu kami, orang tua kami Bapa, karena kami tahu orang tua kami adalah wakil Tuhan di dunia ini. Berikan kami hati yang penurut Bapa, tidak memberontak, supaya kami tumbuh menjadi anak-anak yang dibanggakan oleh orang tua kami, terlebih-lebih dibanggakan oleh Tuhan. Kami mau melanjutkan ibadah kami Bapa, kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan ya Kak. Luar biasa nih firman yang dibawakan kakak kita. Kak Noni, tentang apa tadi adik-adik? Mendengarkan ajaran ayah. Ayo coba, tadi Kak Noni udah buat gerakannya kan. Yuk coba kita ulang ya. Sambil mengingat nih, ngetes adik-adik masih ingat gak apa yang dibilang oleh sama Kak Noni. Yuk coba ya, kita ulang. Temanya tadi apa? Mendengarkan ajaran ayah. Wah, luar biasa ya Kak. Berarti mulai hari ini kita nggak boleh melawan ayah kita ya Kak, nggak boleh bandel ya Kak. Kalau disuruh harus melakukan perintahnya ya Kak. Iya, seperti contoh-contoh yang tadi udah dikasih tahu Kak Noni, bahwa gimana nih jadi anak yang baik yang mau mendengarkan perintah
kita dan juga ajaran dari ayah kita. Dan tentunya tidak hanya ayah ya Kak, tapi kedua orang tua kita, orang yang lebih tua dari kita. Nah, kita harus mendengarkan ajaran mereka ya kan, harus mau diajari ya kan, karena anak-anak Tuhan itu paling senang yang namanya diajari supaya jadi lebih enak Tuhan yang lebih baik. Oke Kak, Kita mau merespon firman Tuhan. iya. Mau bernyanyi lagu apa Kak? Doa seorang anak. Jadi kita mau mendoakan orang tua kita ya, khususnya ayah dan ibu kita, supaya mereka bisa sehat selalu, panjang umur, sehingga bisa dapat terus mengajari kita ya kan. Oke, kita bernyanyi bersama-sama doa seorang anak. Kita bernyanyi.
dimana lagu ini adalah lagu tentang doa seorang anak. Pastinya doa seorang anak mau yang terbaik untuk kedua orang tuanya supaya sehat selalu, panjang umur ya kan Kak, biar kita bisa selalu mendengarkan nasihat mereka dan ajaran mereka, khususnya untuk ayah kita. Oke, adik-adik, semoga bisa jadi berkat ya lagunya untuk kita semua. Nah, sekarang kita mau ngapain nih Kak? Ayat hafalan. Kita saatnya ayat hafalan. Oke, hafalan kita dari mana Kak? Ayo, coba adik-adik semua diambil Alkitabnya, dibuka lagi Alkitabnya. Ayo, coba diambil dulu. Oke, udah. Dari mana Kak? Dari Amsal 4 ayat 1. Kakak ulang lagi ya. Amsal 4 ayat 1. Amsal itu perjanjian lama atau perjanjian baru ya Kak? Ayo, perjanjian lama tuh baru adik-adik. Baru mungkin Kak. Oh, bukan Kak. Tapi perjanjian lama. Oke, dibuka Alkitabnya, diambil dari Amsal 4 ayat 1. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, dan 3. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Wah, gampang ya Kak? Gampang pastinya. Iya, it's easy. Pasti anak-anak kakak kita pasti beri gampang lah menghafalnya ya Kak. Kecil tuh Kak. Oke, mungkin kita bacakan sekali lagi ya Kak. Boleh tuh Kak. Iya, kita ulang bareng-bareng ya adik-adik. Mungkin adik-adik masih ada yang lupa-lupa ya. Yuk dibuka dari Amsal 4 ayat 1. Kita bacakan sekali lagi. 1, 2, 3 ya. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amin. Amin. Itu dia ayat hafalan kita adik-adik. Jangan lupa diingat dan tentunya pastinya lakukan ya, karena firman Tuhan tidak hanya didengar tapi juga harus dilakukan. Kita harus jadi pelaku firman Tuhan ya Kak. Sebelum kita mengumumkan persembahan ada momen nih Kak. Nah, iya, ini kita nggak bosan-bosan ya Kak untuk mengingatkan adik-adik semua untuk selalu mengikuti saat teduh kita setiap hari jam 8 malam yang akan dibawakan oleh kakak-kakak guru sekolah minggunya, yaitu KKR guru KKR GBKP Runggu Setiabudi. Aduh, Dan jangan lupa ayat harian setiap hari dipantau terus Instagram KKR GBKP Runggu Setiabudi. Iya, betul banget, karena setiap hari kita akan menampilkan ayat harian. Adik-adik kita akan membagikan ayat harian di Instagram kita. Jadi harus dilihat terus ya. Jadi supaya bertambah nih pengetahuannya tentang firman Tuhan. Oke Kak, ada lagi yang mau disampaikan? Oh ya, kita minggu depan masih menggunakan YouTube ya adik-adik, jangan lupa. Jadi tetap dipantau juga nih YouTube-nya, Instagram-nya ya. Jadi jangan hanya main game aja ya Kak. Iya, bener tuh Kak. Oke, itu dia momo kita adik-adik. Semoga adik-adik ingat selalu ya untuk tidak lupa saat teduh dan juga membaca ayat harian kita. Nah sekarang yuk semuanya diambil persembahannya. Ayo, sudah dipegang persembahannya dengan baik. Ayo, jangan diremuk-remuk kayak gitu. Iya, dilipat rapi pastinya. Oke, nah sekarang kita akan mengumpulkan persembahan ya Kak, sambil menyanyi lagu apa nih Kak? Sungguh ku bangga Bapak. Katakan bersama-sama, sungguh ku bangga Bapak. Sungguh bangga Bapak, punya Allah seperti Engkau. Sungguh bangga Yesus atas segala pengorbanan.
Yo, kita akan menutup ibadah kita. Kita mau doa syafaat. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita mau bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di surga buat kasih karunia-Mu kepada kami Bapa. Sampai pada hari ini Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami Bapa, sehingga kami masih dapat mengikuti kebaktian sekolah minggu kami walaupun hanya melalui video YouTube. Ya Bapa, kiranya apa yang telah kami dengar hari ini dapat kami pakai, dapat kami kerjakan di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau berdoa Bapa, terkhusus buat adik-adik sekolah minggu KKR GBKP Setiabudi dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh adik-adik kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Berkati mereka, berikan mereka kesehatan Bapa, berkati tumbuh kembang mereka, jasmani, rohani dan mental mereka Bapa, supaya adik-adik kami ini dapat tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang Tuhan suka, anak-anak yang menjalankan perintah Tuhan. Berkati juga pendidikan adik-adik kami Bapa, saat ini masih dalam pandemi COVID-19 Bapa, seluruh adik-adik kami masih bersekolah melalui daring. Tuhan Yesus yang berikan kepintaran kepada adik-adik kami Bapa, supaya mereka dapat mengikuti semua pelajaran mereka walaupun hanya melalui daring. Berkati juga orang tua Bapa yang mendampingi adik-adik kami, sehingga orang tua kami dapat sabar dalam membimbing, menemani adik-adik kami dalam proses pembelajarannya. Berkati Bapa orang tua kami dimanapun mereka berada Bapa, berikan mereka kesehatan, berikan mereka rezeki Bapa, umur yang panjang. Kiranya Engkau memberkati pekerjaan mereka Bapa, supaya melalui orang tua kami ini semua kebutuhan kami dapat tercukupkan. Tuhan Yesus, kami sangat berterima kasih buat orang tua yang masih Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat seluruh guru-guru KKR yang ada di GBKP Setiabudi ini Bapa. Engkau memberkati pendidikan kami, pekerjaan kami, dan semua aktivitas kami. Biarlah Tuhan Yesus memberikan semangat kepada seluruh guru-guru KKR, sehingga pelayanan di KKR semakin baik lagi. Berkati gereja-Mu Bapa, GBKP Setiabudi. Biarlah Tuhan Yesus melalui gereja ini firman-Mu dapat tercurahkan dan firman-Mu dapat kami lakukan. Tuhan Yesus, kami juga barusan telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Engkau yang memberkati persembahan kami ini, supaya persembahan kami ini menjadi berkat buat gereja-Mu. Tuhan Yesus, terkhususnya kami mau berdoa buat negara kami, Republik Indonesia. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat umur yang baru yang masih Engkau berikan kepada negara kami Indonesia, yang baru saja berulang tahun yang ke-76. Tuhan Yesus, berkati pemimpin kami mulai dari atas sampai daerah Bapa. Berkati Bapak Presiden kami Joko Widodo Bapa, sehingga mereka dapat memimpin negara Indonesia dengan baik, berikan hikmat kebijaksanaan Bapa, sehingga apapun yang dikerjakan hanya daripada-Mu saja. Berkati negara kami Bapa di dalam keadaan pandemi sekarang ini. Tuhan Yesus berkati setiap teman-teman, saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang sakit Bapa, mengalami virus corona. Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami percaya mereka akan sembuh Bapa. Kiranya Engkau pulihkan Indonesia kami, sehingga Indonesia kami dapat seperti dulu lagi Bapa, kami dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang berfirman di dalam Indonesia kami ini. Terima kasih Bapa, ampunkan segala dosa kami, supaya kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Kami tutup doa kami Bapa dengan doa Bapa kami seperti yang telah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Bapa
Kami panitia dari kelas anak kecil mengucapkan selamat ulang tahun Mamre GBKP yang ke-26. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Mamre dari Janeta Jelena Ginting. Selamat tahun Mamre, God bless you, dari Sisio Kanteng. Selamat ulang tahun Mamre. Selamat ulang tahun Mamre. Ulang tahun Mamre. Selamat ulang tahun Mamre. Selamat ulang tahun Mamre. Selamat ulang tahun untuk Mamre. Sehat Kamkrina, Mamre bapak kami, Mejojua. Selamat ulang tahun Mamre. Selamat ulang tahun Mamre. Shalom, saya Mak Tarigan dari KKR Gusta Budi mengucapkan selamat ulang tahun man orang tua kami Mamre. Salam sehat, Tuhan memberkati. Selamat hari ketubuhan Mamre kami. Arah aku Ewa Tarigan Ketin Tarigan Buju jual-jualan di batas masuk. Selamat ulang tahun orang tua kami, bapak kami, Mamre GBKP Runggun Setiabudi. Semoga diberikan kesehatan, sukacita, dan berkat yang melimpah.